Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi hebat? Bersama saya, Dwiyoso Nugroho. Pada video kali ini, kita akan belajar mata pelajaran sejarah kelas 10 semester ganjil dengan materi pengertian sejarah. Tentunya kalian pernah mendengar kata sejarah. Bahkan mungkin kalian pernah membaca cerita sejarah atau menonton film sejarah. Tapi apakah pengertian dari sejarah itu? Pada video kali ini kita akan mempelajari pengertian sejarah, baik secara etimologis maupun pengertian sejarah menurut pendapat para ahli. Secara etimologis, sejarah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun atau syajaroh, yang artinya pohon atau keturunan. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, yang artinya masa lampau. History dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang artinya belajar atau orang yang bijaksana. Sedangkan orang-orang Jerman menyebut sejarah sebagai Geschichte, yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah diartikan menjadi 3. Yang pertama, sejarah diartikan sebagai silsilah atau keturunan. Yang kedua, sejarah diartikan sebagai cerita tentang masa lalu. Orang-orang di setiap daerah di Indonesia menyebutnya dengan tambo, hikayat, atau babat. Yang ketiga, sejarah diartikan sebagai pengetahuan atau uraian-uraian tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang pertama, menurut Herodotus. Herodotus mengatakan bahwa sejarah tidak berkembang ke arah depan dan memiliki tujuan jelas, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi dan rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Yang kedua, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menjelaskan pengertian sejarah sebagai catatan tentang masyarakat, umat manusia, atau peradaban dunia, dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat. Yang ketiga, Muhammad Ali. Beliau menjelaskan pengertian sejarah mengandung 3 arti, yaitu 1. Sejumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa-peristiwa dalam kenyataan sekitar kita.
Yang kedua, cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Dan yang ketiga, diartikan sebagai ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Pengertian keempat berasal dari Kunto Wijoyo. Beliau mengatakan bahwa sejarah adalah sesuatu atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu yang direkonstruksi atau dibangun kembali untuk kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Yang terakhir dari Profesor Sartono Kartodirjo. Beliau membagi pengertian sejarah berdasarkan peristiwa dan kisah menjadi dua, yaitu sejarah dalam arti objektif yang merupakan kejadian atau peristiwa sejarah yang tidak dapat terulang lagi. Dan yang kedua, sejarah dalam arti subjektif, di mana sejarah adalah suatu konstruksi atau bangunan yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian cerita atau kisah, dan kisah tersebut merupakan suatu kesatuan dari rangkaian fakta-fakta yang saling berkaitan. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, salam dan bahagia.